selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibadah online GBI New Heart akan segera dimulai. Karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah online. Berikut adalah cara beribadah yang salah dan tidak tepat. Setiap kita masih mengenakan pakaian tidur, belum mandi, dan bahkan tidak mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Diharapkan agar setiap kita untuk tidak makan, bermain game, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda dalam beribadah. Dan berikut adalah cara beribadah yang benar dan tepat. Jemaat Tuhan dapat mengenakan pakaian yang rapi dan pantas, walaupun dalam ibadah online. Setelah itu, jemaat Tuhan dapat mempersiapkan gadget, baik itu smartphone ataupun laptop 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Lalu bukalah channel YouTube GBI New Heart sambil menunggu hitungan mundur untuk memulai ibadah online bersama-sama. Kiranya jemaat Tuhan juga dapat mengikuti jalannya ibadah dari awal sampai akhir dengan sikap hati yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Diharapkan agar setiap kita mendengarkan dan bila perlu mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, agar setiap kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ikutlah berdoa dalam doa syafaat dan doa berkat. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saat ini kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Januari 2021. Apapun rintangan yang kita hadapi sampai saat ini Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik atas setiap hidup kita, amin. Sebelum kita mulai lagi memasuki ibadah kita lebih lagi, mari saya undang setiap Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang tidak pernah Tuhan berhentikan atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bapak saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa diri kami lebih lagi untuk-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami putuskan Tuhan bahwa seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami adalah pusat penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memeluk setiap kami Tuhan. Karena yang kami mau, kami hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Kami hanya ingin dipeluk dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Yesus, terima kasih Bapa. Jika tadi kami sudah membawa setiap korban syukur kami, dan kami percaya Tuhan setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan tadi Tuhan menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami mau menari-nari, kami mau melompat untuk Tuhan. Kami percaya kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apapun saat ini rintangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari atas masalah kita. Mari kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. takut untuk menghadapi apapun di depan Anda saat ini Bapak Ibu, karena kita sudah diberikan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian, Kaulah kuatku. Beribu
yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah bersorak-sorai. Saya juga rindu, saya berserta dengan singer untuk teriak. Siap singer? Haleluya! Haleluya! Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan apa mau Tuhan, mari kita menyiapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami semua Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi semuanya dapat menguatkan setiap iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, bimbing kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Mengandalkan Tuhan. Ya, jadi judul khotbah saya pada saat ini adalah Mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama lihat ayatnya dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, mungkin khotbah tentang mengandalkan Tuhan ini sudah sering kali kita dengar saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan akan tetap mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan selama kita hidup. Nah ada 4 hal yang mau saya sampaikan mengenai arti dari mengandalkan Tuhan. Seperti apa sih kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu? Nah saudara, hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tadi firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah sayangnya seringkali orang percaya mengartikan kata berkat itu hanya semata-mata hal jasmani. Atau berkat itu hanya bicara tentang materi saudara. Ya kan, jadi orang percaya itu berlomba-lomba tuh supaya Tuhan memberkati hidup mereka dengan hal-hal yang bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Contohnya misalnya, aku ingin Tuhan memberkati aku dengan sebuah rumah, ya kan, atau dengan sebuah mobil dan sebagainya gitu. Tetapi ternyata berkat itu atau berkat yang dimaksud di sini adalah bukan berkat yang berhubungan dengan hal jasmani seperti itu saudara, atau berkat yang berhubungan dengan materi. Saya melihat gitu, arti kata berkat itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Artinya saudara, di sini nggak ada sama sekali bicara tentang hal materi. Tapi bicara tentang karunia Tuhan, bicara tentang anugerah Tuhan, bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan saudara. Jadi berkat di sini sekali lagi saya katakan tidak bicara hanya tentang hal materi saja ya saudaraku. Tapi berkat di sini bicara tentang karunia Tuhan yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Sekali lagi, berkat Tuhan di sini bicara tentang bahwa kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang benar-benar bergantung sama Tuhan, kita akan memiliki hidup yang sesungguhnya saudara. Kita akan memiliki hidup yang benar-benar hidup. Nah pertanyaannya sekarang, memangnya ada orang yang hidup tapi sebenarnya nggak hidup? Ada saudaraku. Kelihatannya kita hidup, kelihatannya kita masih bisa berjalan, makan, bergerak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di dalam diri kita itu sudah mati. Atau bicara tentang roh kita itu padam saudara. Nah ini yang disebut hidup tapi mati. Tetapi yang paling penting adalah sebagai orang percaya kita memiliki kehidupan yang memang benar-benar hidup. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup yang di dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita benar-benar menyadari gitu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup.
Kita lihat ayatnya kembali di ayat yang ke-8 tadi, saudara. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Firman Tuhan mengumpamakan kita seperti orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon perlu air, perlu disiram setiap hari, memerlukan air supaya tetap hidup, supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau pohon tidak pernah kena yang namanya air, saudara, maka dia tidak akan hidup. Jangankan menghasilkan buah, dia akan mati, saudara, kering. Karena tidak ada air. Nah, berarti air menjadi sumber kehidupan bagi pohon. Demikianlah hidup kita, saudara. Yang menjadi sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak memberikan hidupnya bagi kita, kalau Yesus tidak memberikan nafas kehidupan bagi saudara dan saya, maka kita tidak bisa hidup sampai dengan saat ini, saudara. Kita harus menyadari hal itu. Dan hal inilah yang harusnya setiap hari ketika kita membuka mata, ketika kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, kita menyadari hal ini dan kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Supaya kita benar-benar memiliki hidup yang benar-benar hidup, saudaraku. Nah, bicara tentang pohon, saudara. Di kalimat terakhir dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah hidup manusia, saudara. Kalau pohon saja bisa menghasilkan buah, pohon yang tidak menghasilkan buah biasanya orang tebang lalu dibakar. Iya kan? Pohon yang kering tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berguna, saudara. Demikianlah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saudaraku. Untuk kita bisa memiliki hidup yang benar-benar hidup, roh kita harus tetap hidup. Roh Allah yang di dalam kita harus tetap hidup, saudara. Firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Roh Kudus di dalam diri kita harus tetap menyala-nyala. Caranya bagaimana? Ya kita harus hidup oleh roh. Tidak hidup menurut daging. Oke, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika kita tidak menuruti keinginan daging, kita menuruti apa kata roh selama kita hidup, maka kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23, saudara. Ada 9 buah roh yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang hidup oleh roh. Oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kesembilan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Ya, sekali lagi, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudaraku, jangan lagi kita berpikir bahwa saya mau mengandalkan Tuhan supaya saya hidupnya semakin diberkati, supaya saya bisa beli ini dan itu, supaya saya bisa beli hal-hal yang membuat saya makin dipandang orang hebat. No, bukan seperti itu, saudaraku. Tapi mulai sekarang mengandalkan Tuhan, bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan selama engkau hidup di dunia, supaya engkau tetap bisa diberkati oleh Tuhan dan engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Melalui apa, saudara? Melalui buah roh yang engkau hasilkan dalam hidupmu, sehingga orang lain bisa melihat. Menjadi berkat Tuhan itu berarti ketika orang lain melihat perbuatan kita, mereka memuliakan Allah. Sekali lagi, Tuhan memberkati hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan, mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan nama kita yang ditinggikan, tapi kembali lagi kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama adalah
mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Nah, hal yang kedua, saudaraku, berikutnya, orang yang mengandalkan Tuhan berarti mengakui kemahakuasaan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan berarti mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita tuh ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita mengakui gitu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, saudaraku, kita nggak bisa melakukan ini dan itu. Dan semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang memampukan kita. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, saudara. Bukan karena pintarnya kita, saudaraku. Karena semua yang kita miliki, baik itu kepintaran, kehebatan, kekuatan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita semua menyadari hal ini, saudara, maka tidak ada lagi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, sayangnya, saudara, banyak orang-orang yang ketika mereka sudah berada di puncak kesuksesan, ketika mereka merasa diri mereka sudah sukses dalam pekerjaannya, ketika mereka sudah berada di posisi yang tinggi di karir mereka, ketika mereka sudah bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan, handphone yang mahal dan sebagainya, mereka mulai lupa sama Tuhan. Mereka mulai jarang beribadah. Mereka mulai jarang berdoa, mereka mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa semua yang bisa mereka lakukan, bahwa semua yang mereka dapatkan itu semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Kita lihat ayatnya, saudaraku, di ayat yang ke-5 dan 6. Ini adalah kebalikan dari mengandalkan Tuhan, ya saudara. Ini adalah ciri orang-orang yang tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dikatakan bahwa, kita buka dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-5, saudaraku. Saya akan bacakan buat semuanya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi saudaraku, terkutuklah, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Arti kata dari hatinya menjauh daripada Tuhan yang tadi saya sampaikan. Ketika engkau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, ketika engkau mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan, maka hatimu jauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengingat Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadi orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Jadilah orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan selama kita hidup di dunia. Sadarilah bahwa kita ini manusia terbatas, saudara. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia biasa yang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia biasa yang punya Allah yang luar biasa. Itu yang harus kita akui. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan selama kita hidup. Supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa diri kita yang mampu dan hebat. Dan jangan juga mengandalkan manusia. Karena orang yang mengandalkan manusia bisa kecewa. Iya kan? Ketika kita mengandalkan manusia, minta pertolongan dari orang lain, teman kita atau siapapun. Tapi ketika orang itu tidak menolong kita, kita mungkin bisa kecewa, saudara. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui kemahakuasaan Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui bahwa Tuhan yang harus berdaulat penuh atas hidup kita. Atas hidup saudara dan saya. Saudaraku, jadi poin yang kedua, mengandalkan Tuhan berarti kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita mengakui bahwa kuasa Tuhanlah yang luar biasa dan kita terbatas. Sedangkan Tuhan tidak pernah terbatas, saudaraku. Kuasanya luar biasa. Berikutnya, saudara, kita masuk ke poin yang ketiga atau ke hal yang ketiga, saudara.
Hal yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir ketika ia berada di dalam keadaan yang tidak baik. Poin yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir ketika berada di dalam keadaan yang tidak baik. Kita kembali lihat di ayat yang ke-8, saudara. Kembali kita lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Lalu apa katanya saudara? Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ada kata tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering atau bicara tentang suatu masa atau suatu musim kekeringan, saudara ya, adalah suatu masa yang tidak baik atau suatu masa yang ya tidak baik, saudara. Mungkin saya percaya, bukan mungkin ya saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami masa-masa atau waktu di mana kita semua tuh mengalami yang namanya pergumulan atau permasalahan yang berat, saudara. Kalau bicara secara umum, setiap orang kalau ditanya pasti mereka akan menjawab tahun 2020 adalah tahun kering. Ya kan, sebagian besar orang akan berkata seperti itu. Sebagian juga berkata bahwa tahun 2020 karena adanya pandemi membuat kita jadi khawatir. Ketika kita mau keluar rumah, jangankan keluar rumah, mungkin ada tamu datang ke rumah kita aja kita khawatir. Nah saudaraku, firman Tuhan katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir akan yang namanya tahun kering. Kita tidak khawatir gitu, meskipun situasi dan kondisi yang ada saat ini, situasi dunia pada umumnya atau situasi Indonesia dan kota Jakarta dan kota-kota tempat tinggal saudara pada saat ini gitu, mungkin situasinya tidak baik saudaraku karena adanya pandemi ini, saudara. Kita tidak boleh khawatir. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan hidup kita, saudara. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kok bukannya kalau kita mengandalkan Tuhan maka hidup kita akan baik-baik saja? Bukannya orang-orang yang mengandalkan Tuhan harusnya tidak mengalami hal-hal yang buruk? Saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang demikian, saudara. Ya, bukan berarti ketika orang mengandalkan Tuhan, ketika benar-benar dekat sama Tuhan, orang itu maka dengan sendirinya tidak punya masalah, saudara. Bukan seperti itu. Yang firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir akan kondisi yang tidak baik karena mereka punya Tuhan yang akan menolong, yang akan selalu memberikan pertolongan untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan kita, saudara. Balik lagi saya katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan setiap kondisi dan keadaan yang tidak baik yang sedang kita jalani saat ini. Karena kita percaya ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita, saudaraku. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudaraku. Jadi mulai sekarang, jangan lagi khawatir akan hidupmu. Mungkin ada beberapa orang yang berkata, bagaimana saya tidak khawatir, Bu? Saat ini orang tua saya sedang sakit. Bagaimana saya tidak khawatir, Bu? Saat ini saya sudah berkali-kali ikut ujian PNS misalnya, tapi saya gagal terus. Bagaimana dengan masa depan saya? Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana saya tidak khawatir? Saya kena PHK, Bu. Saya tidak punya pekerjaan. Lalu sebagian orang mungkin berkata, bagaimana saya tidak khawatir, usia saya sudah mendekati usia 40 tahun dan saya belum juga menikah. Banyak hal yang bisa dikhawatirkan oleh orang-orang, saudara. Tetapi kembali lagi, kekhawatiran tidak akan mengubah keadaanmu. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, saudara. Bahkan kekhawatiran tidak akan menambah sehasta jalan hidupmu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tidak khawatir, ketika engkau percaya sepenuhnya sama Tuhan, engkau tidak meragukan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan menolongmu untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan setiap permasalahan hidupmu.
Persoalannya sekarang adalah, sudahkah engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Dan sudahkah kita tidak khawatir dalam hidup ini? Karena kekhawatiran berarti kita meragukan kekuasaan Tuhan. Kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu poin yang ketiga, saudaraku. Kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Ya, saya teringat akan sebuah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka harus menghadapi yang namanya dapur perapian, saudara. Saudara bisa baca kisahnya di Daniel 3. Ya, di Daniel 3 di ayat yang pertama dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar pada saat itu membuat sebuah patung emas, saudara, yang tingginya 60 hasta. Jadi pada saat itu semua orang yang berada di wilayah Babel harus menyembah kepada patung itu. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, sehingga sampailah berita itu kepada Raja Nebukadnezar gitu. Jadi ada yang mengadu kepada raja. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu raja bertanya, benarkah Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kalian tidak mau menyembah patung yang aku dirikan gitu. Dan di ayat yang ke-16, 17, dan 18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah saudaraku, pada saat itu ketiga hamba Tuhan ini sedang berada di dalam kondisi yang benar-benar berbahaya ya. Karena apa? Karena mereka tidak menyembah, mereka harus masuk ke dalam perapian. Mereka berada di ujung tanduk. Ya kan? Mereka harus masuk dapur perapian. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka katakan, jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami. Mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian api, saudara. Dan di ayat 23 sampai 28, saudara bisa melihat bahwa pada saat itu Raja Nebukadnezar melihat bahwa ada 4 orang yang berada di dalam dapur perapian. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Raja memerintahkan ketiga orang itu dikeluarkan, dan ketika mereka keluar bahkan rambut mereka tidak hangus. Bau api aja nggak ada saudara. Bau hangus saja tidak ada dalam tubuh mereka. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi pada saat itu? Di ayat 28, 29, dan 30 kita melihat saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara lihat, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengkhawatirkan hidupnya pada saat itu, Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Tuhan menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mementingkan, tidak memusingkan tentang kehidupannya, saudara. Mereka tidak takut, tidak khawatir kalau mereka harus mati, karena mereka tidak menyembah dewa tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Dari apa yang mereka lakukan,
Raja Nebukadnezar mengakui dan memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah poin yang ketiga, saudara. Jadi daripada saudara khawatir, lebih baik saudara mengandalkan Tuhan dan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Nah, hal yang keempat, saudaraku, hal yang terakhir. Kita baca kembali di ayat yang ke-7 tadi, Yeremia 17 ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ada kata menaruh harapan kepada Tuhan, saudara. Kata pengharapan di sini, saudaraku, arti kata pengharapan adalah ketika kita menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Atau ketika kita menginginkan sesuatu dapat kita miliki. Jadi ketika kita berharap, saya berharap saya bisa lulus ujian, misalnya gitu ya, saya bisa lulus ujian dengan nilai yang baik. Nah, kita berharap gitu, itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, bicara tentang pengharapan kepada Tuhan, bukan berarti semua yang kita inginkan itu harus terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan, bukan berarti apa yang kita inginkan itu pasti terjadi, saudaraku. Karena kembali lagi, kalau dikatakan tadi pengharapan kepada Tuhan, artinya kita sudah menyerahkan seluruh keinginan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Berarti bukan lagi keinginan kita yang harus terjadi, tapi keinginan Tuhanlah yang harus terjadi. Kehendak Tuhanlah yang harus jadi dalam hidup kita. Ya, ada banyak orang yang akhirnya kecewa ketika dia berharap sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa bahwa ketika sudah berharap sama Tuhan, sudah pasti nih terjadi. Sudah pasti Tuhan jawab, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Ada banyak orang yang mungkin berkata, saya udah berdoa 1 tahun setiap hari berharap. Hal yang sama setiap hari terjadi, tapi nggak terjadi, Bu. Saya udah berdoa, nangis, berharap, memohon sama Tuhan selama 5 tahun. Mungkin ada yang berdoa selama 10 tahun, mungkin ada yang berdoa selama 20 tahun, bahkan lebih, saudara. Mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Tapi Tuhan gak jawab-jawab, saudara. Nah, persoalannya adalah bukan Tuhan tidak bisa menjawab apa yang menjadi doa dan harapan saudara dan saya. Tapi persoalannya adalah apakah yang menjadi harapan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Iya kan? Kalau apa yang menjadi pengharapan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maaf, saya harus katakan hal ini. Oh, berarti Tuhan gak mau dong hal baik terjadi dalam hidup kita. Bukan seperti itu, saudaraku. Hal yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi hal yang menurut Tuhan baik itu yang terbaik buat kita. Kita sudah sering mendengar hal ini, saudara. Karenanya, saudara, sekali lagi jangan pernah berpikir bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena pengharapan kepada Tuhan bukan bicara tentang keinginan kita. Pengharapan kepada Tuhan bicara tentang kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup saudara dan saya. Itu yang paling penting, saudara. Jadi kalau saudara menaruh harapan di dalam Tuhan, berarti saudara harus berserah sepenuhnya pada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara. Itu yang paling penting. Karena berharap itu bukan menginginkan apa yang kita mau terjadi, tapi menyadari bahwa ketika kita berharap pada Yesus, hal yang terbaik pasti yang terjadi dalam hidup saudara. Itu yang paling penting, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita berharap sama Tuhan, maka hal-hal yang baiklah yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Roma 5, saudaraku, Roma 5 ayat 3-5 saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ini sama sekali tidak bicara tentang hal yang menyenangkan ya. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, saudara.
Sama sekali tidak bicara tentang hal-hal yang Tuhan akan memberkati dan sebagainya dalam ayat ini, saudara. Tapi dikatakan kita berbegah dalam kesengsaraan kita. Karena pada akhir kesengsaraan akan membuat kita tekun. Dan ketekunan akan membuat kita tahan uji. Dan tahan uji akan membuat kita berharap, saudara. Berharap akan hal apa, saudara? Pengharapan kepada Tuhan berarti kita benar-benar meyakini bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup kekal kepada kita, saudara. Pengharapan di sini berarti pengharapan bahwa gak apa-apa deh saya sengsara di dunia. Saya percaya ketika saya berharap sama Tuhan, saya pasti hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan pada Tuhan itu berarti hal seperti itu, saudaraku. Berarti seperti itu. Ya, maksud dari pengharapan pada Tuhan tidak mengecewakan adalah pengharapan akan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Dan bukan bicara tentang kenyamanan hidup selama kita berada di dalam dunia ini. Jadi jangan pernah berharap engkau akan hidup nyaman di dunia. Tapi berharaplah engkau akan mengalami yang namanya hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Karena hidup di dunia ini sementara, saudaraku. Hidup di dunia ini kita sama seperti seorang musafir. Sementara kelak kita akan menghadapi yang namanya kematian. Iya kan? Pada saat ini saudara kita nggak pernah tahu gitu. Bukan hanya orang-orang tua yang mengalami yang namanya kematian. Orang yang baru berusia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an kita mendengar beritanya mereka meninggalkan dunia ini di usia yang mungkin menurut orang-orang masih sangat muda. Karena kematian bisa datang kepada siapa aja. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita mati, pengharapan kita akan surga itu pasti terjadi selama kita benar-benar berharap sama Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saudara disuruh memilih, mau hidup nyaman di dunia, tapi sengsara di neraka, atau hidup sengsara di dunia, atau hidup tidak nyaman di dunia, tapi saudara hidup nyaman tapi hidup bahagia di kerajaan sorga. Pasti semua akan memilih hal yang kedua. Gak apa-apa saya tidak nyaman di dunia. Yang penting saya kelak hidup kekal di dalam kerajaan surga. Hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga, saudara. Itu yang paling penting. Jadi poin yang keempat ini, saudaraku. Kita harus benar-benar meyakini, saudara, bahwa kita diselamatkan karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, dan ayat yang terakhir yang mau saya sampaikan ada di dalam Roma 8 ayat 22 sampai 25. Roma 8 ayat 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya saudaraku, kita mengharapkan apa yang belum kita lihat saat ini. Yaitu ketika kita benar-benar bertemu muka dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ketika kita benar-benar hidup damai. Hidup yang benar-benar bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kita menantikan hal seperti itu, saudara. Berharaplah kepada Tuhan akan hal-hal yang seperti itu. Berharaplah kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Maka kelak kita akan bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Kita akan mengalami hidup selama-lamanya. Kita akan mengalami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saya simpulkan khotbah saya pada saat ini. Ada 4 hal tentang mengandalkan Tuhan dan berharap sama Tuhan. Hal yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Akan memiliki hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan atau orang yang mengandalkan Tuhan akan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir akan kondisi yang tidak baik.
Dan hal yang keempat, yang terakhir, orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang menaruh harapannya tidak akan pernah dikecewakan, karena surga kelak akan menjadi bagian kita. Demikianlah khotbah saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Aku percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan kembali mengerti Tuhan apa maksud dari firman-Mu, dan mereka akan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami akan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan lagi mengandalkan manusia, kami tidak mau lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau belajar mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bimbing anak-anak-Mu ya Roh Kudus, pimpin anak-anak-Mu, ajarkan kembali kepada mereka arti mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya, agar hidup kami semua dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan setiap korban syukur kami, dan kami percaya Tuhan semua yang kami lakukan di siang hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapak, sebentar Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, kami akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat anugerah boleh Engkau berikan kepada kami Bapa hingga pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini Bapa, kami boleh beribadah Bapa bersama walaupun secara online Bapa melalui channel YouTube GBI New Heart Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan yang boleh sampaikan boleh dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa buat gereja GBI New Heart Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya Bapa, berkati Ibu dan Bapak Gembala dalam pengembalaan gereja ini Tuhan Yesus. Berkati juga wakil gembala dan seluruh para pekerja Bapa dan jemaat-Mu dimanapun berada Bapa. Kami boleh berdoa Tuhan Yesus buat para jemaat-Mu Bapa, buat yang masih sekolah, masih dalam masa pendidikan, yang berkati mereka dalam bangku sekolah mereka, dalam bangku kuliah mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap pelihara mereka Bapa dalam masa remaja mereka Bapa. Jangan biarkan mereka Bapa boleh terkontaminasi Bapa dengan seks bebas ataupun narkoba atau pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa untuk para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang rindu akan pekerjaan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, gak ada waktu Tuhan yang salah, gak ada waktu Tuhan
yang kurang Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu selalu indah pada waktunya Tuhan. Kami juga boleh berdoa Bapa buat para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang rindu akan jodoh Bapa, rindu akan pasangan hidup Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh dekatkan mereka dengan pasangan hidup mereka masing-masing yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa Bapa. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa. Engkau tahu Bapa, banyak bencana Bapa yang terjadi di Indonesia ini Bapa. Mulai dari gempa bumi, mulai dari longsor, sampai pada banjir bandang Tuhan Yesus di Kalimantan, di Sulawesi, di Manado, di Aceh Besar hingga di Jawa Barat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh berkati Bapa setiap korban Bapa. Berkati mereka Bapa yang mengalami musibah ini Bapa. Berikan mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus untuk COVID-19 ini Bapa. Kami tahu COVID-19 ini nyata Bapa. Kami tahu COVID ini benar-benar ada Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, tidak ada tabib yang lebih besar daripada-Mu Tuhan. Kesembuhan hanya ada pada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika kami boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, kami akan boleh terlindungi, terselamatkan dari COVID-19 ini. Kami boleh berdoa Tuhan Yesus buat para tenaga medis kami Bapak, garda terdepan Bapak. Berkati mereka Bapak, berikan mereka kekuatan dan kesehatan Bapak. Berkati juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau panggil di luar Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kau boleh berkati, berikan kekuatan, berikan semangat hidup Bapak untuk keluarga yang ditinggalkan Bapak, hingga boleh melanjutkan hidupnya Bapak, hingga boleh tetap melayani Engkau. Bapak yang baik, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Bapak, buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya boleh aman, boleh ada damai sejahtera Bapak, tanpa ada tersudut sana sini Bapak, dengan konflik ataupun apapun Tuhan Yesus yang memicu perpecahan. Kami juga boleh berdoa buat para pemimpin negara ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Tuhan Yesus. Berkati mereka Pak dengan para staf menteri dan wakil rakyat mereka Bapak, anggota DPR dimanapun berada. Kiranya mereka boleh memimpin negara ini Bapa dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga hamba yang penuh dengan dosa Bapa. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran telah kami berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga boleh serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.